Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Diki Widianto. Kita akan kembali lagi mengulas beberapa video. Oke, selamat datang di Baduy Tech Solution. Channel ini akan membahas berbagai macam tutorial ya. Di sini teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja cari aja Baduy Tech Solution di pencariannya. Langsung aja di subscribe di sini. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas juga mengenai pengenalan HTML. Selanjutnya kita juga sudah membuat style di elemen ya. Kita sudah memberikan style di elemen dan menuliskan 3 cara menuliskan style gitu kan di HTML seperti apa. Selanjutnya kita naik level ke membuat table beserta row span dan call span dengan HTML. Di sini bisa dibaca ya, sama seperti biasa. Kita harus siap fokus, berpikir dan bekerja keras untuk memahami materi. Kemudian kita juga harus sudah menginstal Visual Studio Code. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Yang terakhir kita buat file dengan nama ketiga.html. Kita mulai aja langsung ya. Kita buat file dulu di sini dengan nama ketiga.html. Untuk pengguna Visual Studio Code, kita sudah menginstal snippetnya HTML5. Langsung aja di sini HTML5 atau HTML aja di sini. Nah, kita tinggal pilih HTML5, enter, kemudian langsung kita masukkan titelnya tabel. Oke. Jadi tabel ini bisa digunakan juga sebagai aturan per sekat gitu, sekat di dalam website gitu kan. Jadi nanti lebih lanjutnya kita langsung praktekin aja ya. Pertama kita buat dulu codingnya table /table. Di dalam table ini ada kolom dan juga ada row, dimana row itu dimulai dengan tr ya. Kemudian untuk kolom itu td. Nah, kita kasih tulisan huruf A di dalam td/td. Kita langsung cek huruf A. Sekarang coba kita tambahkan bordernya 1 ya, supaya terlihat. Nah, ini kita sudah membuat tabel yang isinya huruf A. Kemudian kita coba membuat 2 baris. Berarti kan kalau tr itu kan untuk baris ya. Berarti kalau tr-nya cuma 1, itu berarti dia hanya 1 baris. Kita buat lagi menjadi ada 2 huruf B. Maka dia akan terbentuk 2 baris huruf B dengan 1 kolom.
Kemudian kita ingin membuat dua kolom. Kalau kita ingin membuat dua kolom, kita tambahkan TD-nya di dalam baris, salah satu baris. Kalau bisa kita tambahin dua baris, jadi supaya terlihat ada 4 sel ya. Nah, atau kita bisa ubah B C D. Sehingga A, B, C, D. Jadi cara bacanya baris pertama itu yang ini. Ini baris pertama. Baris pertama itu isinya yaitu ada 2 kolom, B dan C, A dan B ya. Kemudian baris kedua isinya ada 2 kolom, C dan D. Ini baris kedua. Ada C dan D. Kalau kita mau nambahin baris ketiga, caranya mudah ya. Tinggal kita tambahkan lagi TR satu kali, ditutup dengan slash TR, kemudian di dalam TR ini kita tambahkan TD slash TD dan TD slash TD lagi untuk memberikan kolom, untuk mengaplikasikan kolom, ada 2 kolom gitu kan, hasilnya ke bawah. Oke, kemudian kita coba kasih style ya. Kemarin kita udah belajar style width 100%. Jadi kita akan buat panjang tabel ini sebesar 100%. 100% artinya selebar dari browser yang kita punya. Kalau kita kecilin browsernya, dia akan mengikuti lebarnya. Ini namanya responsif kalau dalam dunia CSS. Kemudian yang biasa sering dipakai juga dalam bentuk tabel itu biasa kita ada pakai T-body ya dan T-head. Ini sama aja sih konsepnya. Intinya sih kalau di sini ada 3 kolom, di body juga harus ada 3 kolom TD, jadi supaya seimbang gitu kan. Nomor 1 namanya oke, kita coba. Kemudian kita sebelumnya kita kasih TR dulu ya. Jadi untuk kasih row-nya gitu kan. Ini juga sama, kasih TR. Walaupun dia 1 row, tapi kita kasih aja. Hasilnya pun tetap sama. Dan kalau kita mau tambahin nomor 2, berarti kita tinggal tambahin TR lagi dengan 3 TD, yaitu TD pertama untuk nomor, TD kedua untuk nama, TD ketiga untuk usia. Hasilnya seperti ini. Dan seterusnya hingga sampai 1000 juga bisa di sini ya. TD 3.
Oke, jadi itu untuk penjelasan mengenai TRTD ya, T-body juga. Sebetulnya ini sama aja sih. Kalau teman-teman mau pakai langsung pakai table kemudian dilanjut dengan TR, TD, it's no problem gitu kan. Kalau pengen dirapihin lagi pakai T-head sama T-body itu lebih bagus sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Intinya tetap sama, outputnya tetap seperti ini gitu. Yang membedakan di sini ada TH. TH itu table head ya. Jadi maksudnya itu memberikan cetak tebal ya, membedakan sendiri dia sebagai judul gitu kan. Kalau ini kita ganti jadi TD pun sebetulnya nggak masalah. Jadi jangan diambil pusing gitu kan. Kita ganti jadi TD pun nggak masalah, paling hasilnya nggak tebal gitu aja perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan ke mana tadi, row span dan call span ya. Jadi row span itu kita call span dulu dah. Call span itu jadi kalau di Excel namanya merge. Jadi kita menggabungkan kolom ya, atau menggabungkan TD menjadi satu, 2 TD atau 3 TD atau 4 TD menjadi satu. Oke, kita contoh ya. Di sini kita tambahin satu baris lagi. Kemudian kita buat satu TD. Total total 3 orang gitu kan. Hasilnya pasti acak-acakan. Nah, ada yang kosong kan, 2. Karena semua didefinisikan sebagai 3 kolom, tapi yang bawah hanya didefinisikan sebagai 1 kolom gitu kan. Dari situ langsung aja kita kasih call span. Nah, berapa yang mau kita caplok nih kolomnya? Kan di sini ada 3 kolom, supaya sama berarti call span 3. Langsung aja hasilnya sama nanti. Merge. Jadi satu kolom kita bisa merge menjadi 3 ya. Jadi kita bisa merge 3 kolom sekaligus dalam satu dalam satu kolom jadinya gitu. Itu fungsi dari call span. Kalau kita mau cobain 2 kolom, berarti kan ada 1 kolom yang tidak tercall span ya, atau ada 1 kolom sisa. Nah, kita bisa tambahin juga di sini. Ini nggak usah pakai call span berarti kan. Jadi kita cara bacanya, kita merge kolom pertama sama kolom kedua, dan kolom ketiga kita definisikan yang ini gitu kan. Itu juga bisa. Sama aja, 2 kolom, 1, 2 di call span di pertama, kemudian kolom ketiga didefinisikan, atau kita balik juga bisa. Nah, jadi kolom pertama tidak di call span, otomatis nggak nyaplok yang ini ya, nggak ngambil yang ini. Kemudian kolom kedua kita gabung dengan kolom ketiga, jadi tergabung. Itu untuk call span. Kemudian kita masuk ke row span ya.
Untuk row span sendiri sebetulnya sama seperti call span, bedanya dia itu row-nya yang di merge ya, jadi barisnya yang di merge. Contohnya gini, kita punya ini di baris ini ya, nah kita tambahkan dulu dah satu baris lagi, td row span 2 misalnya. Total misalnya. Laki-laki, perempuan, nol orang, laki-laki 3 orang. Nah, jadi logiknya sih ketika kita row span, jadi ini kan tetap ada 3 kolom ya, kolom total, kolom laki-laki, dan kolom 3 orang. Ada total, laki-laki, dan 3 orang, tapi yang total ini didefinisikan di sini gitu, sejajar dengan laki-laki dan orang gitu kan, di settingnya di sini gitu kan. Nah, sejajar dengan yang ini, namun dia dikasih row span 2, jadi dia dibolehkan untuk mengambil row di bawahnya gitu kan. Kan kalau satu kan ini, kalau 2 berarti segini dia boleh ngambil nih, dari 2 sampai 3. Ini kan dari 4 sampai 5 berarti kan dia boleh ngambil. Nah, otomatis yang bawah ini dia tidak harus mendefinisikan di sini, nggak harus kasih TD total lagi gitu, nggak harus, karena dia sudah di merge sama yang total yang ada di sini. Jadi otomatis ini dihapus aja, udah otomatis dia membuat sendiri sejajar ini dengan ininya gitu kan. Begitu juga kalau kita buat di sini, tambahkan misalnya jenis kelamin, kemudian kita coba row span 2 lagi ya, otomatis ini nggak harus kita isi yang ini, kita cukup isi yang sejajarkan dengan ini aja nih. Otomatis seperti ini hasilnya. Jadi sederhananya sih simple sih, dan itu bisa diubah-ubah ya, tergantung dari selera teman-teman. Kita bisa juga pakai di sini ya, row span 2, jumlah keseluruhan. Ini kita hapus, ini juga kita hapus.
Ini sudah otomatis, kolom ketiga kita nggak harus isi lagi di sini ya, karena dia otomatis terisi oleh ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja untuk sekarang ya. Nanti saya bagikan source code-nya secara lengkap, mulai dari call span dan row span-nya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.